Ya, untuk mengetahui seperti apa pentas seninya ini, kita sudah terhubung dengan Bapak Putut Budi Santosa selaku inisiator Kampung Budaya Sembir. Selamat pagi Pak Putut, apa kabar Pak? Selamat pagi Mas Andrew, alhamdulillah kabar baik, terima kasih. Alhamdulillah. Pak Putut, ini bisa diceritakan mungkin saat ini kebudayaan di Indonesia agak sedikit terancam ya karena teknologi terus semakin berkembang, kemudian budaya gadget yang semakin meluas di kalangan anak-anak muda. Lalu bagaimana sebenarnya kondisi sosial di wilayah Kampung Sembir sendiri? Mengapa harus digaungkan kembali nilai-nilai kesenian dan juga budaya di kampung ini, Pak Putut? Ya, memang dengan adanya perkembangan teknologi saat ini, bukan berarti kita harus meninggalkan budaya ya. Dan tapi salah satu apa namanya yang ingin kita bangkitkan lagi karena banyak anak muda di sini yang sudah mulai lupa ya, lupa rata-rata mereka merantau ke kota-kota besar. Kemudian ya seperti itu. Jadi yang tinggal saat ini kebanyakan adalah usia-usia yang sudah tua dan anak-anak kecil. Jadi salah satu yang ingin kami lakukan di sini adalah bagaimana suatu ketika nanti dengan adanya kegiatan di Dusun Sembir ini akan menahan atau mengikat anak-anak muda supaya bisa berkreasi, bisa lebih kreatif, bisa membangun wilayahnya atau desanya atau tempat tinggalnya. Baik, kalau dilihat sendiri sejauh ini dalam perkembangan zaman sebenarnya budaya asli di sana saat ini seperti apa sih? Apakah masih sangat digandrungi atau memang mulai dilupakan? Akhirnya memang harus dibangkitkan kembali, Pak. Iya, saat ini budaya di kampung eh, Dusun Sembir ya masih banyak sekali diminati, masih banyak diminati memang. Dan di area Bagelen, Kabupaten Purworejo sendiri masih banyak sanggar atau apa namanya komunitas budaya. Hanya memang kesempatan mereka untuk menampilkan karyanya, kreasinya itu yang kurang. Nah, kenapa akhirnya kami menginisiasi untuk membangun kampung budaya ini supaya menjadi salah satu sarana buat seniman-seniman, buat para pelaku seni untuk bisa menampilkan dan boleh dibilang menjual ide-ide mereka, kreativitas mereka kepada masyarakat luas. Dan di sini Kampung Budaya Sembir bukan hanya untuk Dusun Sembir saja, tapi untuk semua komunitas di sekitarnya. Jadi masyarakat boleh siapapun nanti bisa menampilkan di Kampung Budaya Sembir ini. Oke, Oke, jadi baik. memang sebenarnya masih sangat diminati dan Iya, masyarakat iya, juga masih menekuni, cuma perlu ruang ekspresi dan iya, ini akhirnya betul. diinisiasi ya. Lalu kegiatannya Ya. apa saja Pak di Kampung Sembir ini? Apakah banyak juga mengikut sertakan anak-anak muda juga, para remaja di sana? Karena kan mungkin di tengah pandemi ini anak-anak belajar secara daring ya, tentu juga memiliki waktu luang. Apakah juga ini dikenalkan kembali Mbak kepada anak-anak muda di sana, Pak Putut? Ya, betul. Jadi memang di situasi pandemi ini kan kalau kita lihat banyak anak muda atau anak-anak yang usia sekolah itu mereka gabut atau BT ya. Jadi di rumah mereka ada kegiatan, hanya misalnya online, nggak boleh keluar rumah dan lain-lain. Nah, ini menjadi salah satu juga pemicu kenapa Kampung Budaya Sembir juga akhirnya dibangkitkan kembali. Jadi di tengah pandemi ini bukan berarti kami kalau di istilah yang terkenal itu apa generasi rebahan, tapi justru kami ingin membangkitkan mereka supaya bangun. Ayo, jangan rebahan. Jadi supaya masing-masing mempunyai eh, semangat lagi, jangan terus terlena ya. Harus di rumah, terus semuanya dari rumah. Ya mungkin itu bagus, tapi juga perlu ada suatu gerakan yang membuat kita hidup, kita bangkit kembali. Ya. Untuk keseniannya sendiri banyak Mas. Jadi yang kami kenalkan di sini ada tari-tarian yang pasti, tari-tarian yang memang sudah turun temurun dari sejak zaman leluhur saya itu. Ada Jidur, mungkin terkenalnya Dolala sekarang. Ada Jaran Kepang, ada apa namanya yang sangat sekarang sedang kami galakkan atau kami mulai lagi ada Barongan, terus Ketoprak yang dulu di Sembir ini dulu ada ketoprak tobong, jadi karawitan dan masih banyak lagi. Termasuk di sini juga terkenal keroncongnya. Kalau zaman dulu keroncong dan langgam. Jadi kalau kita
kita bertemu dengan yang sepuh-sepuh, mereka masih sangat mahir untuk bermain gamelan, menyanyi keroncong, dan mocopatan, dan bermain ketoprak bahkan. Nah, ini yang ingin kita kembalikan lagi, bahwa semangat itu supaya bangkit ke mereka, begitu. Baik, ini dia yang diperlukan ya agar regenerasi juga terus berjalan ya Dika, tidak Betul. berhenti hanya di kalangan orang Mhm. tuanya saja. Lalu kira-kira Betul. seperti apa sih Pak pelajaran yang diberikan atau pendidikan edukasi budaya ke anak-anak? Karena kan butuh proses nih Pak ya, nggak bisa langsung 1 hari, 2 hari mereka langsung bisa pentas. Kemudian bagaimana proses kreatif anak-anak ini sehingga mereka bisa mementaskan hasil kreativitas mereka? Dan sepertinya di acara apa saja Pak biasanya pentas? Ya, kalau selama ini di acara-acara sekolahan ya, di acara sekolahan atau kedinasan, atau juga acara-acara festival atau lomba biasanya. Jadi memang masih terbatas seperti itu. Jadi makanya kami membuat atau membangun kampung budaya ini supaya masyarakat lebih bisa apresiasi dengan lebih kita bilang apa ya, lebih serius, jadi lebih dalam. Kadang-kadang kalau hanya lomba kan akhirnya menang dapat piala sudah misalnya gitu kan. Nah, kami inginnya bahwa ada satu yang harus disampaikan atau tersampaikan melalui kegiatan budaya adalah bagaimana nilai di dalamnya. Jadi kalau nanti Mas Endur dan Mbak Dika mungkin bisa hadir ya di Sembir ini, bisa melihat ketika ada warga baru atau siapapun melintas di dusun kami, setiap orang akan mengangguk pasti. Walaupun orang tersebut mungkin dia di dalam mobil sedang menyetir, sedang naik motor, naik sepeda, pasti akan mengangguk, saling menyapa. Nah, itu yang sudah saya tidak temukan lagi di tempat lain. Jadi memang ada hal-hal yang boleh dibilang nek basa Jawa kita ini tata krama sopan santunnya masih dipegang di sini, Mbak. Jadi bagaimana walaupun dari orang tua dengan yang muda, Mhm. dari yang muda dengan yang tua dan lain-lain masih saling mengangguk, saling senyum, bertegur sapa. Itu yang saya rasa di beberapa tempat lain sudah agak hilang ya. Hmm, Baik, jadi kekeluargaan, iya. tata krama dan juga kearifan lokalnya itu yang memang masih kental. Dan setelah acara Betul. ini diluncurkan, harapan Bapak sendiri untuk kebudayaan di Sembir sendiri dan masyarakatnya seperti apa? Yang pasti di sini supaya jadi tujuan jangka panjangnya adalah membangkitkan dari sisi tadi kearifan lokal, terus produk budaya, dan juga ekonomi kemasyarakatan. Jadi di sini kami memfasilitasi UMKM atau siapapun warga yang mereka mempunyai usaha entah itu kuliner, kerajinan. Baik di sini saya tampilkan di sini ada namanya lanting atau krimping, terus ada batik itu di belakang saya, terus ini ada apa namanya besek dan masih banyak lagi. Jadi kami membantu warga yang mereka punya produksi, punya itu untuk bagaimana menjual produk mereka ya. Jadi di samping kesenian dan kearifan lokal itu sendiri juga berharap supaya bisa berdampak ekonomi secara signifikan karena kalau kita lihat lokasi kampung budaya atau dusun Sembir ini sangat strategis. Jadi sekitar 15 menit dari Bandara Yogyakarta International Airport, itu 15 menit Mbak, dekat banget. Terus juga dikelilingi ada 2 stasiun kereta, 3 malah. Terus ada juga 3 pasar tradisional. Dilalui sungai, juga ada perbukitan monoreh, jadi ada dekat laut dan apa namanya sungai. Jadi apalagi sih sebenarnya? Jadi memang membangkitkan kembali kalau dulu menjadi satu pusat peradaban pada saat itu supaya tidak hilang, terutama peradaban yang sebenarnya yaitu tentang bagaimana kearifan lokal itu bisa dijalankan kembali supaya ya kalau kita lihat kondisi saat ini kan orang lebih mudah terpicu ya amarahnya. Mungkin dengan mereka belajar budaya yang sebenarnya mulai bisa tahu bahwa harus lebih banyak menggunakan rasa dan pikiran. Ini harus seimbang. Jangan pikiran saja, nanti emosi yang ada. Baik. Begitu. Baik, terima kasih Pak Putut untuk waktu dan informasinya telah berbagi bersama kami di Halo Indonesia. Tetap jaga kesehatan Anda Pak Putut dan selamat kembali beraktivitas. Saya boleh satu lagi, Mas. Silakan Baik, Pak. silakan Pak Putut. Salam. Jadi di acara nanti malam ini kami masih membuka bagi teman-teman yang ingin menyaksikan, boleh nanti
kami share linknya di YouTube, kanal YouTube Kampung Budaya Sembir itu. Terus di sini juga kami kedepannya akan membuka kelas-kelas online, ada kelas tari Jawa, kelas Beksa Yoga, kelas aksara Jawa, dan masih banyak lagi kelas online yang akan kita buat. Karena saat ini memang kita memfasilitasi teman-teman atau saudara kita yang masih banyak di rumah supaya mereka punya kegiatan yang positif yang juga bisa berdampak ke depannya untuk melestarikan atau membangkitkan kembali bukan lokal konten sih, tapi kearifan lokal tadi. Ya, supaya nanti kalau saya ketemu Mas Andrew dan Mbak Tika bisa saling mengangguk, bertegur sapa, ojo cuek-cuekan gitu kan. Kadang kalau kita lihat sekarang kalau kita lihat kan kalau di Transjakarta atau di kereta kan harus pakai masker terus diem. Nggak boleh sama sekali ngobrol atau bertegur sapa. Nah itu menurut saya kedepannya itu akan menjadi kebiasaan atau menjadi budaya yang akhirnya orang tidak akan bertegur sapa atau mengenal satu dengan yang lain. Nah itu yang sebenarnya ingin kami awali dengan adanya kampung budaya ini. Baik, Baik. terima kasih Pak Utut untuk segala informasi yang sudah diberikan kepada kami. Semoga generasi muda juga tidak putus ya untuk belajar budaya ke Indonesia karena budaya Indonesia ini sangat kaya dan Betul. penuh dengan filosofi. Terima kasih Pak Putut sekali lagi telah berbagi bersama Sama-sama. kami di Halo Indonesia. Selamat kembali beraktivitas Pak Putut. Terima kasih.